ibadah hari ini, adik-adik ditemani dengan Kak Yohana Borusitorus, Kak Friska Munte, dan Kak Nia Kutahayat. Ayo adik-adik, Kak Yohana mau tanya, apa kabarnya semua? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kak Yohana ulangin sekali lagi adik-adik, lebih semangat. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, sekarang Kak Yohana mau suruh adik-adik tepuk Tuhan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Sekali lagi tepuk Tuhan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Oke adik-adik, kita mau beribadah. Dipersiapkan Alkitabnya, kidung jemaatnya, dan buku catatannya. Untuk sikap hari ini, adik-adik harus duduk yang manis, didengarkan, dibuka telinganya lebar-lebar supaya bisa mendengarkan khotbah dan warta sekolah minggu dengan baik. Hai adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Iya, Kak Friska juga baik di sini. Kak Friska ingin menemani adik-adik kembali, di mana Kak Friska ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi kembali. Ya, ada yang tahu nggak minggu kemarin lagu apa yang pernah dinyanyikan oleh Kareta? Itu lagu baru loh. Mungkin adik-adik sudah tahu dan sudah hafal. Ayo apa? Yang bertambah-tambah-tambah, tahu? Tahu dong pastinya. Kalau kayak gitu Kak Friska ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi kembali ya. Kalau gitu kakak panggil untuk pasukan Kristusnya. Oke, sudah siap? Sudah? Oke, sudah. Kalau kayak gitu siapkan tangannya, siapkan. Oke, kalau begitu kakak panggil pasukan Kristus. Siap. Yeay. Kalau gitu kakak panggil musik. Semuanya. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya seperti lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, dalamnya, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Semuanya semangat ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah, bertambah-tambah tingginya dalamku. Dalamnya seperti lautan, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Dalamnya, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus. Good. Semua
semuanya hafal. Luar biasa. Oke, kalau kayak gitu terima kasih. Oke adik-adik, kita sekarang mau beribadah. Sebelum beribadah kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik bisa ikutin Kak Yohana di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah secara online. Tuhan yang pimpin ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang sudah siap, kakak akan panggil pasukan Kristusnya. Pasukan Kristus, siap! Yang sudah siap, panggil musiknya. Musik! Adik-adik semua bernyanyi ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang keempat. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Musik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Musik. Adik-adik semua bernyanyi ya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi ya adik-adik ya. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Salam anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, yang masih mengikuti ibadah sekolah minggu
dari rumah masing-masing. Kami berharap dan kami berdoa kepada Tuhan, adik-adik semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dijagai oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenal Yesus sebagai terang dunia. Yesus sebagai terang hidup kita. Yang kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Nanti kita akan baca bersama-sama. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita baca firman Tuhan bersama-sama. Buka Alkitabnya, persiapkan hatinya. Ayo kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 12. 2. Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kalian yang pernah berjalan sendiri di malam hari, di malam yang gelap? Atau mungkin berada sendirian di rumah pada malam hari dan tiba-tiba listrik padam. Bagaimana rasanya adik-adik? Ada yang berani? Ayo. Siapa yang berani tunjuk tangan? Ya? Ada yang berani? Ada. Ya? Mungkin ada yang berani. Tetapi ada juga anak-anak ketika dia berjalan sendirian di malam hari yang gelap, ketika dia sendirian berada di rumah dan listrik di rumah itu padam, ada yang merasa ketakutan. Nah, kenapa? Kalau berada sendirian di malam yang gelap atau di rumah yang gelap, jadi ketakutan. Ya? Nah, kegelapan itu sepertinya menyeramkan, ya. Kenapa menyeramkan? Karena kita tidak bisa melihat siapa-siapa. Kita tidak bisa melihat apa-apa yang ada di rumah itu. Mungkin kalau kita berjalan akan kesandung. Apakah kesandung ke kursi? Apakah kesandung ke meja? Atau mungkin kita kebentur ke dinding? Ya, atau kalau ada orang lain di rumah itu mungkin kita kebentur dengan orang lain. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Pokoknya kegelapan itu sangat mengganggu, ya. Kegelapan itu sangat tidak menyenangkan. Kegelapan itu sangat berbahaya, ya. Nah, begitulah hidup manusia yang hidup di dalam dosa. Kegelapan itu adalah gambaran hidup manusia yang hidup dalam dosa. Manusia tidak tahu kemana dia harus berjalan. Manusia tidak tahu di manakah ada keselamatan. Manusia tidak tahu kemana dia harus pergi supaya dia hidup. Ini seperti suatu cerita tentang sekelompok, ya, anak-anak sekolah yang pergi berkemah di salah satu hutan, di suatu gunung. Nah, untuk menuju ke tempat mereka berkemah, mereka harus melewati hutan itu. Pada malam hari mereka berjalan di tengah hutan itu menuju ke tempat di mana mereka akan mendirikan kemah. Nah, kepada mereka diberikan peraturan.
Yang pertama peraturannya, setiap orang anggota kemah itu harus membawa masing-masing lampu senter untuk menerangi jalan masing-masing. Peraturan yang kedua, setiap orang anggota kemah tersebut harus senantiasa bersama-sama dengan temannya yang lain. Artinya tidak boleh terpisah. Nah, ketika mereka berjalan di malam hari di hutan itu, mereka sangat hati-hati dan mereka berjalan melalui hutan yang gelap itu. Nah, ternyata suatu ketika salah seorang dari antara mereka, katakanlah yang bernama Lala, kesandung kakinya sehingga dia terjatuh dan berguling jatuh ke jurang yang tidak terlalu dalam. Kasihan kan? Sangat kasihan. Nah, karena seriusnya teman-temannya yang lain berjalan itu, mereka tidak menghiraukan, mereka tidak memperhatikan Lala yang sudah terjatuh itu. Nah, akhirnya Lala pun masuk ke jurang itu. Ya. Nah, dia sangat ketakutan. Dia bingung harus kemana. Sementara temannya yang lain terus berjalan dan berjalan hingga mereka sampai ke tempat mereka mendirikan kemah. Setelah mereka berada di sana, pimpinan mereka mengatakan kepada anggotanya supaya masing-masing saling memperhatikan satu dengan yang lain, temannya yang lain, mana tahu ada yang tertinggal. Nah, mereka akhirnya menyadari bahwa salah seorang dari mereka yang bernama Lala tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi khawatir, mereka menjadi cemas. Lalu pimpinan kelompok mereka berkata, kita harus kembali ke hutan itu. Kita harus mencari Lala. Kita harus menemukan dia apapun yang terjadi. Lalu mereka kembali ke hutan itu, menyusuri jalan demi jalan yang mereka lalui. Namun mereka tidak juga menemukan Lala di sana. Lalu karena mereka capek mencari Lala itu, mereka beristirahat sebentar. Pada saat mereka beristirahat tersebut, mereka melihat ada suatu cahaya keluar dari jurang di mana Lala terjatuh. Nah, akhirnya mereka mendekati jurang itu dan mereka melihat ada Lala di bawah yang sudah terjatuh. Dia sudah kedinginan dan sudah ketakutan, menangis dan menangis. Akhirnya mereka menolong Lala dan Lala sudah sangat kedinginan dan terlihat sangat ketakutan. Namun dia bahagia karena ada orang yang menolongnya, dan teman-temannya yang lain pun menjadi sukacita. Akhirnya mereka saling berpelukan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah yang membuat teman-teman Lala bisa menemukan Lala di tempat gelap itu? Jawabannya karena cahaya senter yang ada di dekat Lala itu. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi atau bagaimana nasib Lala seandainya teman-temannya tidak melihat cahaya lampu itu? Dia akan tetap berada di jurang itu, akan kedinginan dan mungkin akan menjadi sakit dan lalu meninggal. Nah, demikianlah hidup kita, hidup manusia yang tinggal dalam dosa. Kalau kita tidak melihat cahaya daripada Tuhan, cahaya daripada Yesus, terang daripada Yesus untuk menuntun kita ke jalan yang benar, untuk menuntun kita kepada keselamatan, untuk menuntun kita kepada kehidupan, maka hidup kita akan tinggal dalam kematian, tinggal dalam bahaya. Orang akan selalu berbuat jahat, mencuri, saling membenci, saling menyakiti. Bangsa-bangsa berperang dengan bangsa yang lain, tidak memperdulikan lagi orang lainnya. Tetapi karena terang Yesus, bangsa-bangsa yang tadinya saling
berperang, saling membunuh akan berdamai. Orang yang saling membenci akan menjadi mengasihi. Nah, karena itu siapakah terang dunia? Firman Tuhan berkata, Yesus adalah terang dunia. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus akan hidup dalam terang. Hidupnya akan bersukacita, hidupnya akan bahagia. Dan lalu firman Tuhan berkata bahwa kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang yang mendapat hikmat daripada Tuhan melalui firman-Nya. Anak-anak yang senantiasa belajar dari firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu mengajar bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berbuat, bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus mengasihi seorang dengan yang lain. Seperti khotbah kita pada minggu yang lalu, terang itu harus selalu berada di atas. Jadi anak-anak Tuhan yang adalah terang harus senantiasa menunjukkan teladan yang baik terhadap yang lain. Dia baik dalam bersikap, baik dalam bergaul, baik dalam belajar, dan lalu memiliki prestasi yang akan diperhatikan oleh orang lain. Sehingga anak-anak Tuhan akan senantiasa menjadi teladan dan terang bagi yang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajari anak-anak-Mu supaya hidup dalam terang-Mu, yaitu mengerti firman-Mu dan didiami oleh Roh Kudus untuk menuntun anak-anak-Mu ini bertumbuh dalam terang, bertumbuh dalam firman-Mu ya Tuhan. Karena itu jangan tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Bimbinglah mereka bertumbuh beriman kepadamu, sehingga mereka akan dikenal orang sebagai anak Tuhan, bertutur kata yang baik, bergaul yang baik, bertindak yang baik. Dan ajar mereka Tuhan, berikan hikmat supaya mereka juga memiliki prestasi yang baik. Berkati, jagai anak-anak-Mu semua dimanapun berada. Engkau juga memberkati orang tua kami, keluarga kami, juga bangsa dan negara kami. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pasukan Kristus siap. Kalau gitu kakak panggil musik. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji
bernyanyi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah adik-adik, Kak Yohana mau bilangin nih, jangan lupa share YouTube channelnya Skala Minggu HKBP Tangerang Kota. Share yang banyak di sosial media, bisa di Facebook, Instagram, di WhatsApp dan lain-lainnya. Jangan lupa juga nih like dan subscribe YouTube Skala Minggu Tangerang Kota. Kak Yohana mau bilangin sekali lagi, jangan lupa di like, subscribe dan share YouTube Skala Minggu